Jadi hilirisasi itu yang tadi disebutkan adalah langkah awal dalam menciptakan industrialisasi kan untuk menambahkan produk yang memiliki nilai lebih tinggi. Soal hilirisasi ternyata menyumbang investasi yang sangat besar. 30%-an. 30%-an ya. Tapi sebaliknya untuk sisi penyerapan tenaga kerja memang masih kecil. Minim, gitu kan. Yang harus dibaca mungkin ya oleh pemerintahan Pak Prabowo ke depan tuh menyambungkan hilirisasi dan industrialisasi. Halo Sobat Bisnis, kembali lagi bersama saya Kavi di Factory Hub. Kali ini kita akan membahas salah satu tema yang sedang naik daun, yaitu evaluasi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Salah satunya yang bakal kita angkat di dalam Factory Hub ini adalah soal salah satu cita dari Astacita, yaitu industrialisasi dan hilirisasi. Bersama saya telah hadir Mbak Gita Cakti dari Data Indonesia. Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia. Sebelumnya, kalau kita berbicara soal industrialisasi dan hilirisasi, sebenarnya di periode pemerintahan sebelum Pak Prabowo dan Mas Gibran, tema besar hilirisasi telah disusun dan dilaksanakan oleh pemerintahan Pak Joko Widodo. Lantas memasuki periode selanjutnya, nampaknya konsep hilirisasi diperluas oleh Pak Prabowo tidak saja berkaitan sektor pertambangan dan mineral, melainkan pula sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan. Di sisi lain, terkait industrialisasi sendiri, nampaknya dari periode pemerintahan sebelumnya sampai periode masa awal pemerintahan Pak Prabowo dalam 1 tahun pertama, yang masih menyeruak dalam isu sektor industri antara lain soal adanya pengangguran, adanya penurunan tingkat penyerapan tenaga kerja, lantas investasi yang cenderung menurun. Nah, untuk lebih jauhnya mungkin kita langsung aja ke Mbak Gita Cakti. Gimana Mbak? Yang pertama ini kita bicara soal industrialisasi. Ya. Beberapa ekonom yang kita undang ke Bisnis Indonesia dan wawancarai teman-teman Bisnis Indonesia selalu bicara soal adanya fenomena ada industrialisasi dini. Nah, ini mumpung belum terlalu jauh perjalanan pemerintahan, mungkin dalam 1 tahun pertama ini selayaknya Pak Prabowo dan Mas Gibran juga menyoroti persoalan-persoalan di industrialisasi. Sebelumnya kasih tahu sekilas dulu kali ya, hilirisasi itu apa sih, industrialisasi itu apa. Nah, hilirisasi itu seperti yang tadi Mas Kavi bilang kan, pemerintah memang lagi menggalakkan hilirisasi, itu proses pengolahan bahan mentah menjadi produk yang diharapkan bisa mendapatkan nilai produk lebih tinggi, sehingga dampak ke kita juga lebih tinggi gitu. Sedangkan industrialisasi itu adalah yang lebih luasnya lagi, transformasi ekonomi dari sektor agraris menjadi ke sektor manufaktur gitu. Nah, jadi hilirisasi itu yang tadi disebutkan adalah langkah awal dalam menciptakan industrialisasi kan untuk menambahkan produk yang memiliki nilai lebih tinggi. Nah, jadi saling terkait memang ya antara hilirisasi dan industrialisasi. Betul. Nah, tadi kan Mas Kavi juga sebutkan tentang industrialisasi dan deindustrialisasi ya. Gimana biar kita nggak sampai ke situ tuh gitu kan. Nah, ini ada beberapa karakteristik ya, aspek-aspek dari industrialisasi itu apa, deindustrialisasi itu apa. Nah, kalau industrialisasi itu adalah naiknya peran industri manufaktur. Jadi utamanya tuh ya. Iya, jadi utamanya gitu. Terus ekspor komoditas mentah kan juga cukup banyak ya pas 2000-an itu.
Nah, memang betul yang tadi Mas Kahfi bilang, perlu adanya pencegahan deindustrialisasi dini gitu. Nah, kalau kebijakan hilirisasi di Indonesia sendiri, juga di dalam negeri udah ada beberapa kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah ya. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini yang memang memaksa pelaku industri pertambangan khususnya untuk melakukan hilirisasi minerba gitu. Oh, ini khusus tambang ya? Iya, betul. Ini kalau dari Kementerian SDM juga hilirisasi minerba itu proses yang dilakukan untuk memberikan nilai tambah dari bahan mentah yang ditambang sehingga bisa memberikan manfaat ekonomi yang lebih tinggi lagi gitu dan menciptakan industri yang berkelanjutan diharapkannya gitu. Nah, ini beberapa aspek yang bisa kita lihat dari industrialisasi itu secara makro. Indikatornya apa aja sih yang bisa dilihat itu dari sektor industri manufaktur sendiri, kontribusinya terhadap PDB bagaimana, apakah dia meningkat atau tidak gitu. Terus ekspornya itu didominasi oleh produk olahan atau bahan mentah nih, itu bisa dilihat. Nah, terus produktivitas tenaga kerjanya, apakah dia meningkat atau justru melambat. Kemudian keterkaitan antar sektornya. Nah, tapi di Indonesia sendiri, waktu itu kontribusi industri terhadap PDB nasional sempat 30%. Itu sekitar awal 2000-an, tapi sekitar 2020-an sampai sekarang itu masih di bawah 20% gitu. Nah, sedangkan di sisi lain sektor jasanya naik cepat gitu, Mas. Terus kemudian kalau kita lihat nih pertumbuhan ekonomi ya, PDB kuartal 2 dari 2016 sampai 2025 kita kan sempat anjlok banget pas COVID ya. Iya, betul. Sampai turunnya sampai minus 5,32% di kuartal 1-nya. Nah, tapi sekarang di kuartal 2 2025 udah mencapai 5,12% ya secara tahunan. Gitu. Itu angkanya naik sih dari kuartal sebelumnya, tapi masih belum setinggi sebelum-sebelumnya. Iya. PDB tahunan ini masih berapa berarti? Masih 44. Iya, gitu. Nah, ini adalah 8 sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDB. Kan tadi kan salah satu indikatornya kan ngelihat kan gimana sih kontribusinya. Nah, ternyata industri pengolahan memang masih di bawah 20%. Tapi dia masih yang terbesar di antara sektor lainnya. Di kuartal 2 2025 itu kontribusinya 18,67%. Kuartal 2 yang atas. Yang paling atas, ya yang merah itu 18,67%. Nah, angkanya tuh kalau dibandingkan dengan kuartal 2 selama 2 tahun, 3 tahun terakhir itu masih lebih tinggi sih, terus meningkat gitu. Tapi memang masih di bawah 20%. Nah, di sisi lain kan salah satu hilirisasi yang tadi digenjot adalah sektor minerba ya, pertambangan. Nah, pertambangan di sini di kuartal 2 2025 dia kontributor ke-5 terbesar. Nah, besarannya tuh 8,59%, tapi kalau kita lihat dari kuartal 2 2023 2024 itu justru menurun, terus turun. Iya. Nah, dalam 3 tahun terakhir nih yang paling tinggi kontribusinya itu 10,49% di 2023. 2 tahun lalu ya. Iya, betul. Ini berarti ini juga kali ya, kayak tadi ini kan ini kan terus turun ya. Iya. Di kontribusi PDB-nya. Itu kan juga terkait mungkin karena ini yang namanya pertambangan ya, pertambangan. Mungkin juga kan terkait sama permintaan demand global ya. Iya. Kayak nikel kita kan mayoritas ke China dan segala macam, dia kan juga lagi pertumbuhannya melambat. Ya otomatis memang harusnya industrialisasi ini ya yang harus jadi ini ya. Oke. Nah, ini secara rinci ya untuk industri pertumbuhan PDB-nya industri pengolahan sama kontribusi terhadap PDB Indonesia. Nah, dalam 3 tahun terakhir memang dia belum ada yang di atas 20% ya. Paling tingginya itu 19,28% di kuartal 1 2024. Iya. Saat itu pertumbuhan sektor ini naiknya 4,13% sih secara tahunan. Secara tahunan ya. Iya. Nah, kalau dilihat pertumbuhan tahunan sebenarnya kuartal 2 2025 ini paling tinggi 5,68%. Tapi kontribusi ke
PDB-nya PDB-nya. dia sedikit turun sih 18,67%. Oke. Gitu. Nah, Ini kalau yang pertambangan. satunya lagi ini pertambangan karena yang kalau bicara hilirisasi, sektor pertambangan masih menjadi kontributor terbesar ya. Dari komoditas tambang tuh masih yang terbesar. Nah, ini dia sempat kontraksi ya kuartal 1 2025, tapi kuartal 2 2025 dia berbalik melonjak 2,03%. Tapi kalau dilihat dari kuartal 2 2023 sebenarnya dia masih terendah sih. Rendah. Iya, terendah kedua. Dan itu kan tumbuhnya dari situasi yang Minus sebelumnya ya, betul. Nah, terus ini untuk kontribusinya juga terus menurun sih, cenderung menurun ya. Bahkan di kuartal 2 2023 itu sempat ke 10,48% itu. Gitu. Nah, ini Mbak Gita, menurutku kan gini ya, pemerintahan Pak Prabowo ya, dan Mas Gibran ini kan belakangan juga walaupun punya cita-cita, mereka juga memperkenalkan apa yang namanya 2045 generasi emas ya. ada di RPJP itu. Iya, betul. Nah, salah satunya ini kan bayangan kita di 2045 itu demografi kita naik. Anak muda semakin banyak, generasi produktif semakin banyak. Dan salah satunya itu kan sebenarnya sektor industri yang diharapkan menyerap ya. Iya, betul. Makanya di 2045 kalau tidak salah kan di RPJP kontribusi industri itu diharapkan sampai di 30% lagi ya. Iya. Nah, sedangkan kondisi existing hari ini kita masih agak berat nih ya. Betul. Kan? Nah, ini 20% kan, juga belum nyampe kan. 20% aja belum nyampe. Betul. Dan oke lah, bisa beralasan bahwa ya 2045 kan 20 tahun lagi ya? Iya, masih 20 tahun. Setidaknya 4 kali pemilu lagi tuh. Kan? Betul. Pemilu, kan? Itu bisa dikejar. Cuma kan yang jadi pertanyaan adalah kondisi hari ini, misalnya kita bandingin aja sama kalau kemarin kan ada dari LPMUI ya, kita bahas juga. Yang bikin miris adalah secara regional pun kontribusi manufaktur terhadap PDB kita secara regional juga masih di bawah. Masih di bawah ya. Ada misal hari ini kita lihat taruhlah Vietnam gitu ya. Vietnam dengan kapasitasnya dia PDB manufaktur tuh bisa 24% sekian gitu kan. Oh iya. Malaysia juga sama, apalagi Thailand lagi. Bahkan Singapura. Nah, kalau Singapura tuh berapa tuh? Negara jasa itu. Itu bisa sampai tetap di atas 20%. Oh, oke. Jadi menurut kita memang pemerintahan hari ini juga harus fokus nih. Kalau kan ada tantangannya ya, pertama pasca 2045 kita depopulasi ya. Dan yang kedua middle income trap. Iya, betul. Satu-satunya cara kan harusnya genjot dari sini ya. Industri kan. Investasi di Indonesia, realisasi investasi total secara total itu dia naik terus sih di kuartal 3. Kuartal 3 2025 tuh udah 491,4 triliun. Nah, kalau dilihat secara industrinya memang yang paling besar masih di industri logam. Ya, logam itu sampai 62,02 triliun, sekitar 12%-an ya dari total investasi. Nah, yang kedua itu di pertambangan gitu. Kemudian ada transportasi gudang dan telekomunikasi, jasa lainnya, kemudian perdagangan dan reparasi, industri kimia dan farmasi, makanan, dan yang kedelapan besar itu ada perumahan dan kawasan industri. Iya, betul. Ini juga kan mencerminkan ini ya, misalnya tadi kita kaitan sama hilirisasi dan industrialisasi. Ternyata movernya itu memang di investasi ya tetap di industri logam. Industri logam, betul. Yang tadi terkait penyerapan tenaga kerja, nah kalau kita lihat dari proporsi pekerja manufakturnya sendiri, itu yang paling banyak menyerap sampai 2024 itu di industri makanan, Mas Kavi. Tapi ininya juga cukup kecil sih, 4%. Kemudian pakaian jadi itu 2%, terus ada industri kayu dan barang dari kayu itu 1,06%, terus yang keempat ada industri tekstil itu 0,75%, lalu ada industri kulit, barang dan kulit dan alas kaki. Jadi TPT masih 2 teratas sih ya. Justru kalau yang terkait dengan tambang itu berarti di sini ya? Iya, pertambangan masih di bawahnya.
penyerapannya. Ya, penyerapan tenaga kerjanya juga tinggi gitu. Iya, harusnya. Oh, berarti memang bisa kita simpulkan ya memang ini industri padat modal, padat karya ya. Iya, betul. Hingga muarannya adalah lapangan kerja. Betul. Pertumbuhan lapangan kerja, peningkatan daya beli dong otomatis. Dan itu secara tidak langsung ya otomatis PDB bakal naik ya. Karena kan kalau nggak salah pembentuk PDB itu yang konsumsi itu kan konsumsi rumah tangga masih terbesar ya kan? Iya. Betul. Ya, itu sih ya kayaknya masih. Nah, tadi terkait manufaktur nih, dari PMI Manufaktur S&P Global, kalau kita lihat per September 2025 dia angkanya masih di zona ekspansif sih, 50,4, tapi sebenarnya dia lebih rendah dari bulan sebelumnya. Bulan sebelumnya 51,5. Cuma dia udah lebih baik dari April 2025 sampai Juli 2025 yang jelek banget sih sebenarnya, kayak masih di bawah kontraksi ya, level kontraksi karena kontraksi. di bawah 50 kan gitu. Nah, kalau dilihat dari September 2024 1 tahun terakhir, ini juga cukup dinamis sih, sempat kontraksi terus naik ke ekspansif tapi turun lagi, dan baru Agustus kemarin naik ke ekspansi, tapi kemudian Septembernya turun lagi. Iya, gitu. Berarti kan kalau kita bicara 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo dari Oktober Oktober sampai di September ya. Iya, betul. Nah, ini angkanya masih naik turun, tapi lebih mayoritas sih angka-angka kontraksi ya. Iya, benar, masih sih. Ekspektasi ya, ekspektasi. Iya, ini belum nggak real sih ya. Ekspektasi dunia industri ya. Seberapa yakin mereka terhadap perekonomian. Iya, betul. Ya mungkin insya Allah dengan adanya kebijakan di sektor moneter misalnya gitu ya, atau di kebijakan Kementerian Keuangan yang baru nih Pak Purbaya, bisa naik tuh. Iya, semoga aja ya. Ini grafiknya naik lagi. Jangan terus turun. Nah, kalau dibandingin sama ASEAN, ini kita di posisi keempat ya. Keempat ya. Gitu. Oh, Singapura lumayan. Singapura ya 51,2. Gitu. Ini kalau dibandingin dari rentang waktu yang lebih lama lagi, Januari 2022 ya. 2022. Nah, memang di posisi ini nih yang kontraksinya cukup dalam ya, gitu. Di 2025 ini nih. 2025 dari April 2025 sampai Juli 2025 itu yang kontraksinya cukup dalam sih. 1 tahun belakangan nih ya berarti ya. Iya. Dia mulai itu juga dari Juli 2024 ya ininya. Mulai masuk ke level kontraksi. Nah, ini dari kepercayaan industri, indeks kepercayaan industri, surveinya Kemenperin. Iya, betul. Waktu April 2025 dia sempat turun ya. Ya lebih turun lah daripada bulan yang periode sebelumnya, tapi di Mei 2025 dia udah naik lagi sih di 52,11. Tapi selalu di atas 50. Iya. Cukup kontras juga sama PMI ya. Iya sih. Zonanya zona ekspansi nggak pernah ada zona kontraksi. Walaupun sempat melambat ya. Tapi ya gitu. Di atas 50 terus. Nah, ini soal hilirisasi, iya kan, tambang tuh masih jadi yang terbesar ya Mas Kavi ya. Nah, kalau kita lihat datanya dari Kementerian ESDM tuh pembangunan fasilitas pemurnian mineral, smelter itu udah dari 2014 dibangun, terus bertambah sampai ke 2023 tuh sampai 5 unit. Nah, 2024 juga targetnya kan bertambah terus gitu. Terus ini untuk realisasi investasi di bidang hilirisasi ya, khusus hilirisasi dia kuartal 3 2025 itu naik ya. Pertumbuhannya bahkan 64,6% secara tahunan. Itu jadi yang tertinggi kedua nih dibandingin kuartal 1 2025. Iya, kalau dalam 1 tahun terakhir ya, gitu. Nah, secara tahunan kita lihat di 2025 baru sampai September udah melampaui 2024 dan 2023.
2025 ya? Iya, untuk secara tahunan ya. Ini akumulasi dari Januari sampai September. Ya. Kalau yang ini kan angka kuartalannya, Kuartalan. iya. Gitu. Nah, tapi Januari September itu udah melampaui pencapaian di 2023 dan 2024. Gitu. Ya, kalau untuk investasi Mm-mm. sebenarnya Gimana tuh Mas Kavi? ya soal hilirisasi ini kan sangat apa ya? Karena tadi ya kita bicara ini padat modal. Betul. Masuk Ternyata itu banyak, masih kan? padat modal ya. Modal. Dan mungkin kita bisa merujuk lah salah satu misalnya riset dari LPMUI itu yang kemarin. Walaupun memang meng-highlight soal Raja Ampat, tapi di situ juga disertakan juga tuh ada beberapa hasil penelitian ya, terutama Prof. Halimatus Sadia yang dari LPMUI. Iya. Itu menarik sebenarnya, dibilang gini. Bukan dia bilang ya, maksudnya temuannya dia itu gini. Ya soal hilirisasi ini terutama nikel, ternyata kan memang itu sangat membantu secara signifikan, terutama mungkin kalau bahasaku data-data makronya nih, mulai dari penerimaan fiskal, realisasi investasi, lantas ya mungkin kalau daerah kebagian di PDRB kan, ya PDRB-nya. Karena di situ ada PAD, fiskal daerah dapat tuh. Cuma apakah itu mensejahterakan masyarakat secara langsung? Ya ternyata belum tentu. Belum tentu ya. Karena tidak langsung nyambung terhadap masyarakat sekitar, ya kan? Itu membantu berpengaruh terhadap pembangunan yang memang didesain secara nasional, tapi tidak langsung gitu. Ya mungkin di tadi Maluku Utara Maluku Utara tinggi, Sulawesi Tengah gitu ya, kelihatan memang PDRB-nya tinggi ya, betul. Cuma kan kalau tadi kita kaitkan lagi misalnya seberapa besar itu untuk penyerapan tenaga kerja. Kalau statistik nasionalnya tadi udah ketahuan masih cuma sekian persen kan? Masih lumayan kecil sih ya ininya. Kan? Ya setidaknya sebenarnya hilirisasi mungkin sepaket dengan industrialisasi Iya. Nikel di sana ya harus ada mungkin pabrik stainless steel, ada setelah stainless steel produk hilirnya apalagi gitu panci atau apa penunjang lainnya ya. Ya itu yang sebenarnya penggerak secara real gitu loh. Jadi memang pertanyaan atau kan ada dari PMUI juga tuh yang riset soal 1 tahun ini ya. Iya. Itu kan mereka mensurvei banyak pakar, sama ekonom tuh, mengenai pendapat mereka soal pertumbuhan ekonomi kita yang 5,12 kemarin. Sebagian besar masih melihat bahwa ini salah mengukur atau gimana lah, skeptis lah ya. Berarti kan pertanyaannya adalah mau setinggi apapun PDB-nya itu harusnya berkualitas. Iya. Kayak gitu sih soal investasi ini. Ini apalagi investasi kan bagian dari pembentuk PDB juga. Betul. Padahal ininya tuh terus naik nih ya. Iya. Kan? Jadi dampak nyata ke masyarakatnya yang harus lebih diiniin ya. Mungkin itu yang nanti jadi PR ya? Ya PR, maksudnya atau memang pentahapannya pembangunan ekonominya Pak Prabowo mungkin ini baru 1 tahun. Iya sih. Tahun ini kita nggak tahu karena target pertumbuhan juga kan dipatok 8% untuk sampai tahun beberapa tahun ke depan. Iya betul. Oke, nah ini kalau dilihat dari subsektornya Mas Kavi, iya. Kalau kita lihat ada 4 sektor nih di kuartal 3 2025 ya. Hilirisasi, sektor hilirisasi. Zamannya Pak Prabowo ya. Iya, sekarang di kuartal 3 2025. Nah, ini terbesarnya kan dari mineral 64%, terus perkebunan dan kehutanan itu 23%, terus migas itu 10,23%, dan terakhir nih perikanan dan kelautan masih baru sih ininya, masih kecil sih 1%-an. Nah, cuma kalau kita lihat dari laporan 2024 Mas Kavi ada 2024, ya? Iya, ada terdapat perbedaan sih di paparannya. Jadi di kuartalan 2024 BKPM mencantumkan nilai hilirisasi dari ekosistem kendaraan listrik, baterai listrik ya. Tapi kalau di mulai kuartal 1 2025
nggak ada tuh lagi, ya. iya udah nggak ada lagi. Ini Nah berarti adanya kuartal perikanan 3 dan kelautan. 2024 tuh era-era terakhir peralihan Iya betul pemerintahan betul. ya. Sampai di akhir 2024 masih ada, tapi di 2025 tahun yang Itu yang baru, hilang ya, iya udah udah nggak nggak ada ada ya. lagi. Itu Nilainya signifikan nggak tuh? masih kecil sih ya. Masih kecil ya. Ini yang di kuartal 3 2024 itu yang kuning. Iya. Jadi emang masih Kayaknya kecil sejauh ini memang sih belum ya. ada pernyataan resmi ya. Mm-mm. Apa yang disebut investasi Hilirisasi. sektor hilirisasi itu apa gitu, maksudnya secara ajeknya gitu ya. Oh iya iya. Karena kan di 2024 ada ekosistem kendaraan listrik. Di 2025 nggak ada. Ini kan pertanyaannya bisa menjadi apakah memang tafsirnya berbeda antara hilirisasi di pemerintahan sebelumnya dengan pemerintahan sekarang gitu satu. Terus yang kedua, mungkin atau udah selesai jangan-jangan investasinya gitu loh. Di sepanjang tahun ini ternyata udah nggak ada lagi tuh investasi kendaraan listrik kan ya kan. Tapi bisa jadi sih di berbeda perhitungan mungkin ya. Jadi apakah yang tadi sih Mas Kavi bilang kan, apakah memang sudah tidak termasuk di perhitungan yang saat ini, yang pengelompokan ini, atau bagaimana itu juga? Mungkin nanti BKPM tuh yang jawab ya. Iya betul. Tapi gini, kalau untuk isu hilirisasi sendiri sebenarnya kalau dari pemberitaannya bisnis juga kan ada beberapa yang bisa di-highlight sama kita. Pertama gini, dari periode Pak Jokowi ya, soal hilirisasi mineral, pemberitaan lebih banyak itu cenderung kan mengidentifikasinya, oh ini hilirisasi nikel itu satu. Terus yang kedua, ini terkait dengan ekosistem kendaraan listrik. Jadi kayak sepaket gitu. Nah, tapi yang jelas ya tadi ya, yang harus dibaca mungkin ya oleh pemerintahan Pak Prabowo ke depan tuh menyambungkan hilirisasi dan industrialisasi. Karena sejauh yang di-highlight sama bisnis Indonesia sendiri, kalau memang hilirisasi dan itu nikel dan nyambung terhadap ekosistem kendaraan listrik, yang paling faktual itu kan ternyata sejauh ini pun terhadap kendaraan listrik yang mendapatkan fasilitas insentif, subsidi itu sebagian besar mereka masih memanfaatkan baterai yang tidak berbasis nikel. Jadi ya itu ini kan harus nyambung tuh ya kan, kalau memang bicara hilirisasi ya kan. Gitu ya. Tapi ini masih belum nyambung dan bukan kemungkinan lagi ya. Ternyata kan dari beberapa pemberitaan juga investasi pabrik baterai di Indonesia itu masih belum yang kita bayangkan sebagai produksi baterai, tapi masih sebatas packaging sama perakitan sel baterai gitu kan. Nah ini yang harus sebenarnya disambungkan tuh gimana tuh. Apalagi kan ya bisa kita bilang mereka sudah menikmati subsidi dan insentif. Ya kan? Betul. Nah ini ya harus dikaji ulang, dievaluasi ulang, atau memang kalau memang ditinjau lagi mau seperti apa strategi menyambungkan hilirisasi dan industrialisasi. Karena kan seperti yang tadi kita dibahas di awal, harusnya mereka saling terkait. Karena hilirisasi itu adalah langkah awal dari industrialisasi tadi. Betul. Gitu. Nah, terus kalau ini kita breakdown lagi berdasarkan komoditasnya. Memang tadi yang Mas Kavi bilang kan hilirisasi itu identik dengan nikel ya. Memang dari kuartal 3 2024 sampai 2025 itu nikel masih mendominasi sih. Iya. Total investasinya masih jadi yang terbesar gitu. Yang keduanya tuh tembaga ya. Tembaga ya. Gitu. Nah, ini kalau secara tahunan, jadi kalau 2025 tuh baru Januari sampai September ya. Itu juga mineral masih yang terbesar. Nah, ini provinsinya nih Mas Kavi. Provinsi dengan nilai realisasi investasi hilirisasi terbesar di Indonesia, kuartal 3 2025 itu Sulawesi Tengah. Nilainya 28,7 triliun. Ini nilai ya? Iya. Jawa Barat 15 triliun, Maluku Utara 14,3, kemudian di posisi yang keempat ada Nusa Tenggara Barat, lalu Jawa Timur gitu. Kalau kita lihat Sulawesi Tengah itu
paling besarnya 90% dari nikel ya. Nikel. Kemudian Maluku Utara tuh juga nikel. Kemudian kalau Nusa Tenggara Barat itu tembaga. Oh. Kalau Jawa Barat itu pulp and paper. Nah, gitu. Iya. Nah, ini kalau yang sebelahnya adalah karena nikel tadi masih menjadi kontributor terbesar, kita lihat juga PDRB ekonomi daerahnya ya. Maluku Utara itu secara CTC kumulatif ya, sampai kuartal 2 2025 itu 33%. Emang tinggi banget sih, jauh dari di atas nasional. Terus ada Sulawesi Tengah di 8,31%. Sulawesi Tenggara. Nah, ini untuk detail-detail datanya bisa dilihat di data Indonesia sih. Siap. Iya, gitu. Nanti dicantumkan linknya, ya kan? Betul. Cuma gini, prinsipnya kan kayak tadi kita udah bahas ya dari LPMUI bicara soal apa. Nah, salah satu juga tuh yang sempat menyoroti soal ini adalah Celios ya. Celios ya. Ya, kita ngerti lah yang didorong sama teman-teman Celios itu kan bicara gini. Nikel ini kan juga barang tambang ya, bakal habis juga. Betul. Walaupun dinarasikan ini sebagai bagian dari green economy ya, karena ada kontribusi untuk kendaraan listrik, tapi kan ini bakal tetap habis gitu. Untuk dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi di daerah seperti ini, seharusnya juga dipikirkan juga transformasi ekonominya nanti. Iya. Karena kan kita tahu lah daerah-daerah ini misalnya kayak Maluku Utara, Sulawesi Tengah, di sebagian besar di Indonesia Timur gitu. Itu syarat juga potensi ekonomi di luar tambang. Kayak Papua, ada pariwisata, ada perkebunan dan segala macam. Menarik sih mengikuti masukan dari Celios tuh soal ya harusnya transformasi ekonomi karena mungkin ya pada dasarnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu juga trickle down efeknya ini lancar gitu, langsung berdampaknya gitu ya. Ya, makanya itu kan jadi PR ya. Semoga kepala daerahnya juga ya, bukan sekedar presiden ya. Benar-benar, karena kan semua tanggung jawabnya di ini juga kan, ada di daerah juga. Nah, kalau ini untuk rencana proyek prioritas hilirisasi nih, yang kemarin disampaikan sama kan ada Satgas Hilirisasi dan Ketahanan ya. Nah, ini ada berapa 18 proyek yang terbesar itu dari hilirisasi Minerba rencananya. Kemudian dari pertanian ada 3 proyek, terus kelautan dan perikanan ada 3 proyek juga, transisi energi 2 proyek, dan ketahanan energinya sendiri 2 proyek. Nah, ini nilai investasi dari potensinya sih. Potensi nilai investasi dari masing-masing hilirisasi. Minerba memang paling tinggi sih di 321,8 triliun. Nah, yang kedua nilai investasi terbesar tuh di ketahanan energi. Padahal dia kan 2 ya. Cuma 2 proyek ya. Mahal di sini 232 triliun. Kemudian transisi cukup besar sih ya. Transisi energi 40 triliun, kelautan dan perikanan 17,2 triliun, dan yang terakhir yang paling kecil itu pertanian. Padahal dia yang di posisi kedua. 7,1 triliun. Serapan tenaga kerjanya lumayan ya. Benar. Nah, untuk serapan tenaga kerjanya sendiri dari jumlah proyek yang dicanangkan itu, Minerba itu potensi penyerapan tenaga kerjanya paling besar sampai 104 ribuan orang. Nah, terus yang keduanya di kelautan dan perikanan itu 67 ribuan orang. Terus ketahanan energi 50 ribuan orang. Padahal ketahanan energi itu sama transisi energi masih kecil ya, proyeknya, jumlah proyeknya lebih sedikit gitu ya. Hanya 2. Nah, tapi penyerapan tenaga kerjanya potensinya cukup besar sih, 50 ribuan, terus transisi energi 29 ribuan. Nah, yang paling kecil justru di pertanian. Hilirisasi pertanian itu 23 ribu. Kalau Pak Bahlil belakangan kan bicara soal bioetanol ya. Bioetanol kita nggak tahu nih masuknya proyek yang mana nih, transisi energi atau hilirisasi pertanian. Karena kan ketika mau mendorong etanol aja, yang kita bayangkan adalah
bisa ngulang sukses kayak biodiesel gitu. Iya, betul. Jadi karena Mm-mm. kita masih ingat banget ya, misalnya Mm-mm. kayak di zamannya Pak SBY mungkin ya. Nah, ekonomi kita bisa tumbuh agak lumayan ya 5% ke atas, tapi yang paling menarik adalah kenaikan pendapatan per kapitanya itu lumayan Ikut melonjak juga di ya. zamannya Pak SBY gitu. Mungkin kan salah satu triggernya adalah komoditas Iya, sawit waktu itu kan. Iya. Sawit, ya oke lah memang ekspor, tapi juga ternyata kan ada proyek biodiesel apa segala macam yang itu ternyata mungkin bisa mendorong tidak sekedar di manufaktur tapi di tingkat petani, pekebun apa segala macam. Yang ujung-ujungnya itu naikin daya beli dengan cukup signifikan. Iya, justru itu yang malah mendorong pertumbuhan ekonomi yang itu ya. Positif ya. Iya sih benar. Jadi mudah-mudahan gitu tuh. Iya, jadi emang diharapkannya ya daya beli masyarakatnya juga ikut keangkat sih. Siap. Gitu. Nah, ini yang terakhir kalau dari penyerapan tenaga kerja secara umum dari total investasi itu terus meningkat ya sampai 2024. Nah, kalau 2025 karena belum sampai akhir tahun ya. Itu tapi itu juga udah cukup tinggi sih gitu. Nih kuartal 3 2025 itu yang tertinggi dari kuartal 3 2016 gitu. Penyerapan tenaga kerja. Iya. Gitu. Itu sih Mas Kavi. Ya. Menarik Mbak Gita, soalnya semuanya full data. Iya. Full data. Jadi kita nggak bergunjing ya. Tapi ini data-data yang tersedia dan diolah sama Mbak Gita dan tim. Mungkin kalau mau ngeliat data lebih detail lagi bisa kunjungi situsnya ya, Data Indonesia. Websitenya dataindonesia.id ya. Sama bisa juga follow Instagramnya, sosial medianya di Data Indonesia _ID. Siap. Ada juga TikToknya. TikToknya ya. Iya. Benar. Kita di TikTok soalnya suka live juga, terus suka spill data tipis-tipis gitu. Misalnya ada yang pengen lihat data apa, nah itu bisa tuh tanya-tanya di situ. Bisa gitu ya. Iya. Ya mungkin juga nanti di TikTok kalau soal ini mungkin yang dipertanyakan supaya hilirisasi nyambung dengan industrialisasi itu gimana? Karena itu problemnya di situ. Dan situ. Dari sekian pembahasan data sama Mbak Gita dan tim Data Indonesia, kita ternyata ada beberapa yang bisa di-highlight tadi lah. Soal hilirisasi ternyata menyumbang investasi yang sangat besar. 30%-an. 30%-an ya. Tapi sebaliknya, untuk sisi penyerapan tenaga kerja memang masih kecil. Minim gitu kan. Dan lagi bicara industrialisasi juga ada kekhawatiran ini justru kita malah berbalik atau arus baliknya itu jadi deindustrialisasi. Dan di sini diharapkan hilirisasi bisa kaitannya sangat kuat gitu, seharusnya sangat kuat timbal baliknya terhadap industrialisasi. Betul. Ya. Karena biar bagaimanapun tema besarnya ujung-ujungnya adalah muaranya adalah lapangan kerja, ketersediaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan dan daya beli. Karena memang hilirisasi tadi langkah awal dari industrialisasi harusnya. Jadi memang harusnya sejalan ya. Sejalan. Ya, itu sih yang memang bisa di-highlight. Semoga dari pembahasan data ini juga jadi concern dari pemerintah pusat maupun daerah. Karena pemerintahan daerah sendiri yang banyak juga terlibat di dalam proyek hilirisasi ya Mbak Gita. Betul. Oke. Itu aja Sobat Bisnis. Makasih Mbak Gita. Makasih Mas Kavi. Nanti kita siapkan episode selanjutnya ya. Ngobrol-ngobrol lainnya ya. Ngobrol-ngobrol lainnya. Okay. Kayak bukan narasumber, seharusnya teman ngobrol aja. Ya, betul. Sampai jumpa Sobat Bisnis di episode Factory Hub selanjutnya. Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia.